bisa dibilang kendala di nulis itu banyak, tapi plusnya adalah kita bisa cerita hal apapun ke tulisan, yang tulisan itu bisa jadi sebuah karya. Kadang setelah aku nulis, mataku suka sembab, kayak aduh ini hilangnya gimana ya, apalagi besok sekolah. Kadang pembaca itu nggak memandang kualitas tulisan aja, tapi dia tuh juga FOMO. Kalau ada yang langsung tren cerita tuh dia langsung baca, nggak peduli alurnya seperti apa, mau itu alurnya kayak mafia kah apakah gitu, kayak biasa klise itu. Hai, kembali lagi dengan aku Diva Natasha di konten Beyond the Books, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Kali ini di konten Beyond the Books kali ini kita akan bahas salah satu buku yang berjudul Mengubah Kata Menjadi Lembar Karya. Nah, tema buku kali ini aku nggak akan sendirian, aku langsung ditemenin sama penulisnya untuk sharing-sharing langsung. Gavina Salsabila. Hai Kak. Hai, gimana nih kabarnya kamu? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin kamu sebelum tadi kesini, kamu lagi ada hektik-hektik apa tuh sebelum kesini? Hektiknya itu paling ini ya Kak, aku lagi fokus ke PKM, jadi aku kebagian bikin Figma, bikin websitenya, jadi agak PR dengan deadline tanggal 19 harus sudah selesai. Itu sih paling. Jadi sebelum berangkat, aku nugas dulu, nanti balik dari sini lanjutin lagi. Figma ya, mungkin aku sambil tanya-tanya sedikit tentang kamu dari jurusan apa dan sekarang kamu lagi nempuh jurusan apa dan lagi kesibukannya apa sih? Oke, aku dari Prodi Teknik Informatika 23. Ya, kesibukan aku sekarang kalau nggak organisasi, menulis, atau nggak jadi editor naskah di penerbit, Kak. Wow, kamu jurusan Teknik Informatika? Betul. Tapi kamu berkarir sebagai penulis? Iya. Itu hal yang kayak langit dan bumi banget sih. Perbedaannya jauh banget. Menjalani ini kayak harus membagi dua kegiatan juga. Iya, betul. Tapi kamu tadi sempat nyentil juga sebagai ketua organisasi. Betul. Kalau boleh tahu ketua organisasi apa tuh? Aku sebagai ketua organisasi UKM Literasi Universitas Mercubuana. UKM Literasi, aku baru dengar juga itu organisasi baru. Itu bisa dibilang organisasi baru, tapi dia juga baru berjalan tahun 2021, Kak. Wow. Ya, jadi pas masa periode aku udah bergilir 4 tahunan. Oke, kamu jadi ketua organisasi di UKM Literasi. Nah, buat teman-teman mungkin yang mahasiswa Universitas Mercubuana bisa juga kepoin kali ya tentang UKM ini, untuk mungkin bisa ikut juga buat cari produktivitas di UKM yang kamu saat ini lagi pegang ya. Oke, mungkin setelah tadi mungkin aku dengar kamu betapa hektiknya kamu jadi penulis, jadi anak teknik informatika. Iya lagi. Dan kamu harus sambil juga jadi ketua organisasi. Itu dua hal, apalagi sebagai perempuan, itu hal yang sangat-sangat menggoda mental kamu. Lumayan ya. Udah tergonjang-ganjing sih, Kak. Tapi masih aman mental kan ya? Udah, masih aman sih. Harus tetap dijaga ya. Betul. Nah, selanjutnya nih, mungkin aku mau langsung kepoin ke kamu sebagai pure penulis dari buku Mengubah Kata Menjadi Lembar Karya. Mungkin dari karya kamu ini, kamu mulai mungkin dapat inspirasi jadi penulis awal pertama kali itu awal gimana sih? Oke, sebelum aku jawab, aku boleh nyapa pembaca aku, Kak? Pengikut aku? Apa? Boleh aku sapa pengikut aku? Oh, boleh banget. Oke. Wow. Halo Des Revi. Oke, sekarang aku lagi sharing di sini di Mercu TV. Aku berharap kalian setelah melihat konten-konten di Mercu TV, kedepannya kalian bisa dapat ilmu baru, dan aku berharap juga kalian bisa memfollow Mercu TV kedepannya. Bisa juga, karena di Mercu TV kontennya menarik-menarik banget, betul Kak? Harus, pasti dong. Jadi karena kita udah sharing by Instagram, by TikTok, atau personal lewat chat, jadi aku mau sharing lewat Mercu TV. Sebenarnya apa sih alasan aku untuk sebagai penulis? Jujur, dulu aku bisa termasuk FOMO, Kak. Karena dulu FOMO, aku punya teman namanya Putri. Kalau Putri lihat, dia itu juga penulis dulunya, Kak. Nah, terus Putri sharing ke aku kalau misalkan dia tuh jadi penulis. Nah, awalnya tuh kayak aku nanya, jadi penulis itu gimana sih? Susah nggak? Gitu. Nah,
emang berawal iseng, aku ulik-ulik kok kayaknya aku pengen ya gitu. Terlebih dengan situasi yang dulu sakit dibayar maaf juga kan gak mungkin ya Kak. Jadi kayak sakit dibayar karya harusnya gitu. Wow. Nah jadi mulai dari situlah aku merambah jadi penulis di tahun 2019. Pas kamu SMA? Iya betul. Wow. Awalnya mau masuk ke PGSD atau Sastra Indonesia, tapi karena satu dan lain hal belok. Aku itu juga penasaran. Padahal kan biasanya orang yang suka nulis itu ya umumnya akan langsung milih jurusan sastra ya. Kenapa kamu memilih yang jatuhnya dibilang tuh luar zona nyaman, nekat buat aku? Kenapa tuh? Mungkin ada cerita sedikit. Oke, sebenarnya masuk ke teknik informatika, satu kemauan papa, dua selera sama SMK aku. Dulu aku di TKJ, jadi kalau misalkan aku banting setir ke sastra, takutnya aku survive-nya susah. Terus yang kedua, aku masih mempertanyakan itu sebenarnya hobi aja atau emang bener skill aku gitu. Takutnya ketika aku masuk, terus dengar-dengar kan di sastra ada linguistik Kak. Ya, nah terus giliran aku masuk ke dapat matkul yang dor kayak gitu kan, mental aku gonjang-ganjing lagi. Jadi daripada aku banting setir jauh, ya udahlah aku lanjutin ke yang sama sejalan. Karena gitu. Kamu ngikutin mungkin dari bidang kamu pas SMA. SMK. SMK ya. Iya betul. Dan tambah lagi orang tua kamu juga yang dorong lah. Iya, karena betul. punya kekhawatiran kamu apalagi sebagai penulis ngambil jurusan sastra yang kata mungkin orang tua umumnya tuh bilang itu hal karir yang nggak pasti ya. Iya, jurusannya betul. Ya. Masih abu-abu banget. Apalagi buat mungkin buat orang tua lainnya umumnya kan mungkin pilihnya jurusan-jurusan yang bisa berkarir mentereng gitu. Iya, betul. Nah kamu akhirnya ngambil ini karena juga untuk restu orang tua ya? Iya betul Kak. Oke. Mungkin itu salah satu syarat kesuksesan jadi penulis, harus mendapat restu orang tua walau menempuh beda jurusan. Iya betul. Jurusannya nggak sejalan. Wow. Nah, mungkin aku langsung kulik-kulik lagi, kembali lagi kamu sebagai penulis. Nah, awal tadi kan kamu terinspirasi jadi penulis itu karena juga ada teman. Betul. Dan dimulai pas SMA. Nah, ketika kamu berproses itu, apa yang akhirnya kamu yakin, kamu pengen mulai jadi penulis dan kamu udah nemu momen atau bahasa dalam percintaan tuh spark gitu, kayak bikin kamu excited untuk terus gas sampai benar-benar sampai jadi satu buku yang utuh. Oke, baik. Tadi pertama aku udah nge-highlight kalau ada sakit yang harus aku bayar pakai karya Kak. Oh. Iya. Jadi pas di sedikit cerita pas di SMP ada guru aku yang pas aku mau ikut lomba baca puisi atau cerpen gitu aku lupa. Yang padahal itu pendaftarannya baru dibuka. Terus pas aku mau bilang udah ditutup. Udah ketemu kandidat. Aku percaya aja karena ya emang saat itu mungkin dengan situasi yang udah begitu ya udah menurut. Jadi pas mau masuk SMK aku bilang, oh iya nih omongan guruku kok sakit banget ya. Jadi pas itu COVID, menutup kesempatan kamu malah jatuhnya ya. Nah terus guru bahasa Inggris aku bilang aku punya potensi di bidang sastra. Dulu emang tertarik banget sama sastra Inggris, cuman karena kendala, yaudah aku banding setirnya ke sastra Indonesia aja. Untuk aku dalaminnya. Nah abis itu aku coba dalemin pas masa ke pandemi kan. Boring ya Kak ya? Pas pandemi. Iya pas pandemi itu boring banget. Momennya pas banget. Nah abis itu aku ulik lah sendiri, aku cari apa itu KBBI, PUB, EYDV. Jadi terus fondasi kamu lah gitu. Nah 1 tahun aku belajar di komunitas. Komunitas apa tuh? Komunitas penulis sekarang udah bubar kayaknya Kak. Iya sayangnya udah bubar. Sayang banget ya, padahal bisa direkomendasiin loh buat teman-teman. Betul. Saat itu mungkin kamu komunitasnya secara online atau langsung pertemuan? Aku online, sejauh ini juga aku relasi ke teman-teman itu online, jadi bisa ngejamah ke semuanya Kak. Jadi seru banget sih. Waktu itu aku belajar lewat komunitas di komunitas, abis itu aku bikin karya satu, itu aku langsung naik Kak. Alhamdulillah, jadi di 2021 bisa dibilang masa kejayaan aku menulis. Dan makin bikin kamu yakin untuk terus lakuin. Nah, walau capek ya. Capek banget. Tapi kamu happy saat jalanin itu? Happy banget karena satu aku nggak perlu cerita nih ke orang luar kalau kondisi aku seperti apa.
karena aku bisa dibilang trust issues kalau mau cerita ke orang, jadi kayak gue takut orang itu bakal bocor gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu kan kapan seleknya. Nah, benar. jadi bisa dibilang kendala di nulis itu banyak, tapi plusnya adalah kita bisa cerita hal apapun ke tulisan, yang tulisan itu bisa jadi sebuah karya. Jadi sebuah pelampiasan lah buat kamu. Makanya muncullah satu buku terbitan aku yang judulnya Stop Say Idiot, Kak. Stop Say Idiot, itu termasuk judul buku kamu yang pertama atau mungkin yang keberapa tuh? Oke, itu buku novel aku yang pertama bisa dibilang, tapi itu karya yang kedua karena karya yang setelah pertama buku karya ini ya. Betul. Karena karya pertama lagi aku revisi, meskipun pembacaku banyak, aku harus ngasih hal yang baik gitu, tulisan yang baik. Wow, gitu. Tadi perjalanan seru ya. Kamu mulai mau menemuin momen kamu yakin jadi penulis itu pas COVID. Betul. Dan tambah lagi kamu makin excited karena kamu menang di kompetisi ya, kompetisi menulis saat itu ya? Iya betul, waktu itu. Wow, itu kalau ketika kamu menang kompetisi itu akhirnya apa karena dari kamu nulis buku ini, buku karya ini? Oke, sebenarnya kalau yang karya novel ini itu aku emang ikutkan lomba, tapi nggak tembus. Justru yang tembusnya yang pertama, Kak, karena emang alhamdulillah dari lomba itu tembus 55.000 pembaca. Nah, kebetulan di online atau di online, Kak, di online? Di Wattpad tepatnya. Di Wattpad? Iya. Oh, kamu juga pakai Wattpad untuk platform menulis kamu? Iya betul. Wow, itu jadi platform kamu awal pertama kali membangun personal branding sebagai penulis? Iya betul. Wow, itu mungkin bisa juga jadi insight seru. Tadi Wattpad itu jadi personal branding buat teman-teman yang pengen mulai belajar menulis nih. Oke, tadi kamu tantangan dan juga nemuin momen. Aku penasaran sih, apalagi sebagai penulis atau mungkin saat mungkin mahasiswa yang lagi bikin skripsi ada masa-masa suntuk atau bahasa fenomena itu writer's block. Kamu ada nggak sih momen-momen itu ketika mungkin lagi bikin buku ini atau lagi buku-buku selanjutnya yang pernah kamu bikin? Fun fact, novel Stop Say Idiot ini kan ngebahas seorang perempuan yang punya adik disabilitas, Kak. Bisa dibilang disabilitas. Nah, aku terinspirasi gimana ya kalau misalkan anak-anak disabilitas itu kan nggak ingin menjadi seperti itu, malah justru dia dikucilkan dan kakaknya kena imbasnya. Nah, abis itu yaudah dari situlah aku coba angkat dan aku coba bahas kalau misalkan disabilitas juga perlu nih dikasih tempat yang terbaik, nggak cuma orang-orang seperti kita yang biasa gitu. Tapi kalau misalnya dari segi kamu manfaatin writer's block ini dari karya kamu yang mengubah kata menjadi lembar karya ini, kamu prosesnya gimana ketika bikin buku ini? Writer's block ini awalnya ada ya, Kak, karena jujur itu alurnya sedih banget karena aku ngangkat jadi kisah nyata seseorang. Experience kamu sendiri kah? Seseorang pokoknya. Seseorang. Agak bisa seseorang, terus di beberapa part, hampir setiap part aku nulis tuh nangis karena aku ngebayangin kakaknya kalau aku yang ngerasain gimana ya gitu. Dan apalagi yang notabene adanya itu disabilitas, jadi kakaknya juga harus maklumi gitu. Apalagi dengan si tokoh ini udah terikat janji sama orang tuanya, kayak terikat janji sekitar 13 tahun yang lalu, kata seumur hidup adiknya ini harus tinggal sama kakaknya, jadi mau nikah mau apapun harus sama kakaknya gitu. Jadi kendalanya aku di situ satu, aku nangis mulu, jadi yang bikin kadang suntuk jadi hawanya tuh kayak redup mulu loh, Kak. Ya. Jadi ngaruh jadi bikin emotional trigger ke kamu sendiri. Iya betul, kadang setelah aku nulis mataku suka sembab, kayak aduh ini ngilanginnya gimana ya, apalagi besok sekolah kadang. Padahal bukan cerita kamu sendiri. Bukan, kayak ngilanginnya gimana ya. Terus abis itu itu juga aku ngangkat tentang trust issue, mental illness. Terus cara kamu mungkin hadapin dan nyelesain ketika kamu lagi ngadepin writer's block kayak tadi, itu gimana prosesnya? Ngadepinnya tuh agak PR sih, Kak. Kadang aku kalau misalkan udah redup kayak gitu, udah hawanya udah gak enak, jadi aku bisa 1-2 hari aku berhenti nulis sebentar,
abis itu aku lanjutin nonton drakor. Jadi aku bisa bikin happy gitu. Oh, nyari mood. Nyari moodnya salah satunya nonton drakor. Wow, seru banget kamu nyelesain. Tapi ketika kamu nonton drakor abis itu kamu selesai, apa kamu langsung, wih aku udah mood lagi nih. Kamu langsung langsung nyari inspirasi juga kah dari nonton drakor itu? Jadi proses kamu lanjutin excited buat nulis? Enggak juga sih Kak, kadang kadang kan ide itu suka di luar dari outline. Nah, itu kadang PR outline yang aku buat nggak sesuai sama ide itu. Jadi aku coba gabungin, ketemu titik tengahnya, barulah muncul itu. Kadang di situ PR lagi aku butuh waktu mungkin sehari lagi buat eksekusi naskahnya. Apalagi kalau dikejar deadline nih. Besok kalau kita ikut event writing marathon itu biasanya kalau kakak tahu itu dalam waktu seminggu itu misal kita nggak bisa libur, mungkin bisanya 3 kali. Nah itu kalau kayak gitu kita harus nyetok bab gitu buat publikasi besoknya. Itu agak PR. Jadi kalau kebentrok sama jadwal kampus atau sekolah itu agak kurang. Gitu. Jadi kamu ketika mungkin kamu lagi nyari momen-momen itu buat kamu manfaatin untuk langsung balas dendam, bikin tulisan sebanyak mungkin untuk ketika kamu manfaatin untuk ketika kamu lomba. Iya betul. Wow. Jadi kamu prosesnya sambil bikin buku, tapi kamu tetap jalanin lomba. Iya benar. Wow. Itu kayak itu sangat apa ya? Menurut aku itu sangat godok pikiran kamu. Iya benar. Energi kamu. Betul. Tapi apa kamu dalam proses itu ada proses kayak kayaknya udah suntuk deh gue kayaknya ngadepin buat jadi penulis, kayaknya mau ada coba lain gitu. Oke. Sebenarnya tuh pas tahun 2022 kan aku masa PKL Kak di SMK. Itu pas awal itu bener-bener udah keteter sama kerjaan di perusahaan, keteter sama nulis. Jadi kayak apa berhenti aja kali ya, aduh malas banget ngebangun branding. Jujur kayak tantangan penulis itu nggak cuma di nulis writer book, adalah branding. Wow. PR banget, karena gini Kak, mau pembaca itu nggak memandang kualitas tulisan aja, tapi dia tuh juga FOMO. Kalau ada yang langsung tren cerita tuh dia langsung baca, nggak peduli alurnya seperti apa, mau itu alurnya kayak mafia kah apakah gitu, kayak biasa klise itu. Tapi kalau misalkan kita belum punya nama buat naikin yang cerita tuh udah susah, PR banget. Jadi harus dimanfaatkan tentunya dengan personal branding. Aku jadi keinget, iya sih menarik. Salah satu yang aku tahu yang juga manfaatin branding jadi penulis itu adalah Perelie. Nah iya betul. Ya itu jadi kamu mungkin kamu juga terinspirasi juga dari dia, kamu perkuat personal branding kamu juga, atau karena kamu dapat validasi atau pujian dari mungkin para pembaca kamu yang di Wattpad. Kan biasanya sekarang kan di Wattpad itu kan ada yang suka komentar-komentar. Iya betul. Apa itu menjadi salah satu termotivasi kamu untuk semakin perkuatin branding kamu di mungkin di sosial media ataupun di Wattpad? Kalau motivasi penulis itu aku ada Kak Eriska Febriani sama Kak Asma Nadia, karena waktu pertama kali aku tahu Wattpad, iya tahu dari mereka berdua. Pertamanya iseng nonton Dirnatan tau Kak? Oh iya. Nah abis itu kayak kok lucu ya, akhirnya apa sih itu Wattpad, aku jamah, terus aku mulai buat. Tapi waktu pertama kali aku kena hate comment. Iya nggak enak banget, itu kena hate comment. Ngaruhnya ke kamu gimana tuh? Ngaruhnya ke aku itu kayak aduh tulisannya kadang aku pernah dapat tulisan kayak gini, apa sih nulisnya kayak gini banget, tulisannya berantakan banget gitu, bisa belajar dulu nggak? Oke, baik. Tapi aku satu kecewa, tapi di dua baik juga ya yang komen kayak buat evaluasi. Jadi iya, jadi abis itu dari eval itu temulah satu karya aku yang masih ada di draft ini, yang akhirnya itu waktu itu menang lomba bisa tembus 55.000 views Kak. Nah abis itu akhirnya terbitlah juga novel Stop Say Idiot yang alhamdulillah juga udah laku beberapa kali juga. Itu yang semakin juga malah makin kamu termotivasi dan terdorong untuk terus nulis walau tantangannya tadi mental dari bukan dari diri aja tapi dari orang lain. Betul. Gitu. Wow. Nah mungkin
ketika misalnya tadi proses kamu udah menulis itu ada tantangan-tantangan dari segi mental, dari segi proses capeknya, moodnya, energinya, semuanya. Cara kamu jaga fokus biar benar-benar kamu ketika bikin buku dari mengubah kata menjadi lembar karya ini sampai tuntas tuh cara jaga fokusnya kamu gimana? Oke, jaga fokus aku tuh dari dulu, apalagi aku dari dulu juga megang organisasi Kak. Jadi pas SMA? SMK iya, aku juga megang organisasi, kebetulan jabatannya juga waketum, agak repot juga kan, sama kayak sekarang sebenarnya. Nah, itu aku memprioritaskan dulu, jadi aku bikin kayak tabel Excel atau enggak, kakak tahu buku notes kecil, ya aku catat, misalnya aku hari ini mau ngapain ya, kamu tulis langsung atau pakai HP? Aku tulis langsung, karena kalau HP kadang aku lupa malah. Nah itu nanti aku catat, misal hari ini aku mau bikin Figma, yaudah aku kerjain Figma dulu, terus misal malamnya itu aku mau rapat sama Bu Dewi misal selaku pembina UKM literasi gitu, itu nanti udah aku schedule di situ. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba ada kadang nih ide lintas nih, ide buat aku bikin story baru, itu yang tugas yang ada di situ suka aku skip dulu, nantilah aku nulis outline dulu gitu. Jadi nggak bakal ini sih Kak, autofokusnya juga tetap autofokus. Jadi kamu aku mungkin dari segi kamu juga nata ini ya, skala prioritas apa yang bisa kamu kerjain dulu secara terdekat. Kamu berarti kamu dengan cara mengatur skala prioritas. Iya betul. Dari kegiatan apa nih yang mungkin nanti kamu duanin dulu, habis itu kamu lanjut nulis. Wow, menarik. Tadi ada tentang skala prioritas. Nah, di terakhir nih, mungkin kamu setelah tadi dari awal kamu bikin karya yang pertama ini, mungkin kamu saat ini lagi kesibukan selain sebagai ketua organisasi, mahasiswa, mungkin lagi ada proyek baru nggak nih untuk buku selanjutnya atau lagi bareng teman juga? Oke, baik. Jadi aku berniat, emang udah ada outline sama premisnya Kak. Nah, aku berniat mau bukan launching sih, jatuhnya mau publikasi karya baru. Jadi itu lanjutan dari judul novel Stop Say Idiot. Aku harapkan judul baru ini bisa menjadi novel kedua, karena di sini aku selain ngangkat mental illness, disabilitas lagi, aku mau ngangkat kalau misalkan perempuan juga punya mimpi, terus kayak perempuan juga punya kewajibannya sendiri yang orang-orang itu nggak bisa nganggep remeh gitu Kak. Jadi kamu mau melanjutkan buku kamu dengan ada topik-topik baru yang kamu bawa. Salah satunya mungkin kalau di bahasa kita itu pemberdayaan ya ke wanita gitu, ke perempuan-perempuan yang mungkin bisa menginspirasi juga perempuan-perempuan, mungkin pembaca perempuan untuk semakin terinspirasi sama buku kamu. Oke, wow, menarik ya teman-teman dari prosesnya. Semoga bisa diambil tadi inspirasinya dari Yofi sebagai ketua organisasi, sebagai mahasiswa, dan juga sekaligus sebagai penulis yang semoga bisa juga bikin teman-teman semakin termotivasi untuk gak gampang ngeluh ya, gak gampang dikit-dikit capek, aduh gitu kan, kayak aduh gue gak bisa deh kalau ngerjain semua yang berbarengan. Lihat Yofi bisa ngelakuin berbarengan tapi dengan cara yang juga bijaksana. So terima kasih ya Yofi sudah sharing-sharing di sini. Semoga sukses di proyek kamu selanjutnya. Amin. Dan juga teman-teman terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ikutin terus channel Mercu TV untuk ikutin konten-konten Merindu Book selanjutnya. Sampai jumpa.